Semua, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 18 Juni tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Dan kita mulai dari 3 kartu dari Lenormand yang mengatakan bahwa hari ini tidak seperti apa adanya, terutama karena terlalu banyak gosip. Jadi kalau menurut saya ini mungkin juga hari yang tidak terlalu serius, simply kayak gitu, hari yang tidak terlalu serius. Dan kalau tidak serius ya udah, kita jangan terlalu ambil hati apapun yang ada di sekitar, just being happy, dan tetap semangat, tetap antusias melihat hari ini. Mungkin ada situasi yang membuat kita excited, maybe, kayaknya sih itu. Dan ini satu kartu illumination. Ini seperti apa ya, kabut tapi ini ada di Alpine, itu kan di pegunungan Alpine itu adalah tempat yang tinggi sekali, tinggi, dingin banget. Jadi kabutnya itu bukan asap ya, tapi benar-benar yang dari air yang menguap gitu. Dan ini biasanya menandakan kalau ada dua dunia, antara dunia fisik dengan dunia spiritual. Ketika yang dari fisik ke spiritual atau spiritual ke fisik itu biasanya melewati satu gerbang yang banyak dengan kabut ini. Kabut berwarna putih, dingin, bersih, indah, seperti itu. Jadi mungkin hari ini somehow ada yang membuat kita excited karena ada portal gitu ya. Kira-kira ada portal yang menghubungkan antara dua dunia ini. Nah, itu tadi kan adalah kiasan ya. Dengan kiasan ini bisa kita rasakan di dalam hati aja gitu ya. Dalam keseharian, tapi kita merasakan kayaknya hari ini koneksinya, aku ngerasa terharu banget, renyuh banget, something like that ya. Kita lihat 3 kartu dari Oracle Fairies ini, Hidden Depth ya. Ini sebenarnya ceritanya juga sama kan, bahwa di tempat dimana nggak ada dimensi lain yang kayaknya kalau kita pegang itu hanya ruang kosong, itu sebenarnya ada kedalaman lebih di situ, hidden depth. Kedalaman lebih, sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk menangkap dimensi tersebut. Jadi kita sudah terbiasa dengan 3 dimensi, yang kita tahu 3 dimensi. Kalaupun ada dimensi keempat, itu adalah dimensi waktu. Tapi ada dimensi lain setelah 3 dimensi, ruang ditambah waktu. Nah, itu yang kayaknya sedang ingin dicolek hari ini, somehow, I don't know. Ya, saya hanya membaca apa yang ada di depan saya. Nah, ini sebenarnya adalah untuk membawa kita pada satu kesadaran yang lebih tinggi. The wisdom ini kayaknya memang kita seperti ingin dikenalkan bahwa ada dimensi lain yang bekerja dalam waktu bersamaan dengan semua penginderaan yang kamu miliki untuk menangkap apapun yang sedang berlangsung di sekitar kita. The wisdom itu ini ya. Dan kalau kita lihat, this tree dryad will help you navigate through the current situation. Her flute reveal insight and answer through the sound it makes. Jadi mungkin buat beberapa yang sensitif dengan suara mungkin bisa mendengarkan sesuatu, tapi kalau saya lebih melihat ini bahwa kita kayak dipanggil ya, ada panggilan gitu yang membuat kita seperti ingin menoleh, dan ingin menolehnya itu tidak hanya fisik gitu. Kayak kan ada yang peluit, biasanya kan kita berespon terhadap panggilan suara, seperti ya banyak yang dilakukan untuk melatih sesuatu, respon, kebiasaan. Nah, moon energy somehow ini sebenarnya mengingatkan bahwa ini adalah waktu ya. Selalu kalau bulan tuh saya baliknya tetap ke masalah waktu. Kapan ketika kita pasnya itu, kapan sih sampai gerbang itu paling tipis atau bisa dibuka, kira-kira seperti itu. Kayaknya ini yang ingin disampaikan pada hari ini. Dan kita lihat warnanya biru, hijau ya.
Itu memang menggambarkan satu yang sangat spiritual kalau menurut saya ya. Tapi belum sampai yang level tinggi, baru di pintunya aja. Dan ini sebenarnya ini juga tentang kebijaksanaan kan, ungunya juga terlihat dari situ. Tapi ini mungkin gambar burung sama fox ini kita nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh keseharian. Kayaknya itu somehow saya mengubah sedikit maknanya dari apa yang saya baca pertama. Ya, ada Grand Trine, and this is big ya, Grand Trine, bulan, Pluto retro, dan Lilith. Lilithnya itu digambarkan tadi dengan foxnya. Pluto itu intens dan kita berada di gerbang tersebut. Jadi kayak memang kayak sudah di akhir gitu ya, kayak kita sedang pingsan sebenarnya ya, kayak trance ya kalau menurut saya, apa sih istilahnya, kayak high gitu. Tapi mudah-mudahan sama sekali tidak ada hubungannya sama zat adiktif ya. Benar-benar bahwa mungkin ini meditasi yang membuat kita berhasil masuk ke real tersebut ya, kayaknya sih begitu. Jadi tapi memang karena ada Lilith di sini, barangkali juga mungkin apa yang kita lihat ketika kita tadi ya kayak high gitu. Dan ini nggak buat semua orang ya, saya hanya mencoba untuk memahami dari titik-titik ini aja. Apa yang kita lihat dalam visionnya kita itu tidak selalu sebenarnya adalah yang aslinya, for your information. Jadi apalagi yang baru belajar, kadang-kadang ketika kita memejamkan mata, itu yang kita lihat kan sebenarnya warna ya, warna yang, nah itu kan sebenarnya masih belum sampai ke dimensi yang berikutnya. Nah dimensi berikutnya pun itu ada beberapa layer setahu saya. So please kalau nggak setuju, be my guest ya. Saya hanya ingin menceritakan apa yang saya mengerti dan belum tentu benar. Adalah di sana ada layer di mana ketakutan kita, harapan kita masih berpengaruh sebelum sampai ke layer yang ultimate truth-nya. Jadi kita punya layer di mana emosi kita itu masih menyelimuti satu atau dua lapis sebelum sampai ke titik core-nya. Itu yang saya pahami. Oke. Balance, fairness, challenge-nya result, advice-nya transisi, mental healing, retreat, outcome-nya denial. Oke. Kalau saya baca, jadi ini adalah situasi di mana kita mencari ketenangan, fairness, balance. Ini sebenarnya kayak meditasi ya. Kalau menurut saya kita nyaman, kita bisa membiarkan diri kita lepas, dalam arti kata bahwa kita tidak dalam kondisi yang harus dikejar waktu, atau kita sedang masak air gitu sambil nunggu. Jadi kan kita terpisah kemana-mana, balance, seluruh tubuh kita berproses dengan nyaman ya, tidak ada yang terburu-buru, semuanya relax, something like that. Kemudian challenge adalah kita pengennya cepat-cepat bisa mengerti tentang meditasi tersebut, which is nggak sabaran, terus dalam waktu singkat. Jadi kita nggak betah gitu untuk menenangkan diri. Nah advice-nya adalah menunggu sampai ada perubahan, kita menghayati ketika kita berdiam diri, masuk ke dalam diri kita, melihat ke dalam diri kita ya. Ambil hanya jika resonate, dan kalau memang tertarik dengan meditasi, dan saya yakin saya juga bukan orang yang paling ahli, tapi tulisan di sini amat sangat mengajak saya untuk bicara tentang meditasi yang saya nggak terlalu mengerti. Saya berusaha untuk membacakan saja semampunya saya. Nah, jadi advice-nya adalah kita meditasi sampai kita menemukan
mistnya tadi, mist itu kabut tersebut, sampai menemukan gerbang antara fisik dan spiritual. Kayaknya itu advice, kita diminta untuk mencari titik tersebut. Tapi karena challenge-nya adalah kita tuh pengen buru-buru ya, jangan. Jadi ini takes time, tapi informasinya datangnya sekarang. Nah, outcome-nya adalah projecting into others. Iya, jadi kalau menurut saya, karena ini outcome-nya the moon tadi keluar juga di paling kanan di result. Jadi kalau menurut saya ini adalah proses yang membutuhkan waktu panjang, dan tidak ada orang tahu persis kapan kita benar-benar bisa sampai ke titik di mana pintu itu mulai terakses. Anyway, itu yang saya pahami. Ambil hanya jika resonate. Seperti biasa, saya akan mengatakan kalau tidak resonate ya anggap aja ini sebagai hiburan. Semua orang bebas berpendapat, tapi saya tidak menyarankan untuk mengatakan sesuatu yang negatif di channel ini, something like that. You get to choose every day, every moment where to put your focus. Where you put your focus is what you will create in your life. Pertama, saya bisa mengambil fokus tadi untuk mulai dalam meditasi yang energinya keluar terus untuk dibahas. Saya juga bisa langsung fokus ke dalam kalimat ini, bahwa apapun yang kita fokuskan dalam kehidupan, kalau kita fokus dalam hubungan, maka memang cerita tentang hubungan itulah yang akan mendominasi kehidupan kita. Kalau kita fokus pada pekerjaan, maka pekerjaan itulah yang akan menguasai hidup kita. Karena itu yang kita kreasikan. Kalau saya fokus pada musik, maka saya akan entah mendengarkan atau menciptakan atau apapun semua terkait musik. Jadi seberapa besar kita mendedikasikan, mengkontribusikan kemampuan atau waktu kita pada satu hal, ya itulah yang sedang kita kreasikan. Jadi kalau kita fokus, sibuk sehari-hari hanya untuk mengatakan hal yang negatif, maka ya itu yang kita dapat. Kalau kita sibuk sehari-hari untuk merasa cemas, ya kecemasan itu yang akan menguasai kehidupan kita. Kita digerakkan oleh rasa cemas, rasa takut. Kalau kita memfokuskan diri kita untuk happy di dalam situasi apapun, itu yang kita dapat juga. Kalau ada orang yang fokus pada spiritualitas, yang ngomong apa juga bolak-balik larinya ke spiritualitas, selalu mengkaitkan apapun yang ada di depan matanya itu dengan penciptanya dia, ya itu yang dia dapat. Kedalaman itu yang didapat. Itu kan sebenarnya adalah kalimat yang sangat logis ya, bahwa ada orang yang kemudian begitu sangat spiritual, kalau kita lihat kehidupan sehari-harinya memang itu yang dilakukan. Jadi ada yang heran gak kalau kemudian dia menjadi sangat spiritual dan ngerti banyak tentang spiritualitas? Kan enggak, karena memang itu yang dilakukan sehari-hari, itu yang dia dalami. Sama juga kalau kita mendalami kehidupan keseharian dalam pekerjaan, kemudian kita membandingkan diri kita dengan orang yang tadi, yang kehidupannya didedikasikan untuk spiritualitas, dan kemudian kita melihat dengan memicingkan mata misalnya ya, membandingkannya dia apa sih kerjaannya nggak jelas. Kan sebenarnya dia juga bisa mengatakan sebaliknya kepada kita, kamu setiap hari kerjanya cuman sibuk duniawi, kayak dibawa aja materinya nanti kalau kita udah masuk ke kehidupan yang berikutnya. Kan setiap sudut selalu mampu menemukan kata yang saling menjatuhkan, which is apa gunanya gitu kan. Saya kan hanya membawa ke permukaan untuk mengetahui betapa mudahnya kita menjudge orang karena kita tidak paham apa yang dilakukan orang lain. Oke, jadi kembali lagi ke bacaan ini. Hari ini sepertinya buat beberapa orang, saya yakin hanya sedikit, itu seperti sampai pada titik di mana mampu menyentuh gerbang antara dua realem itu. Tapi buat teman yang kebanyakan dari kita adalah, kalau kita fokus pada sesuatu, ya itulah yang kita dapat. Jadi jangan berpikir negatif terlalu banyak. Kenapa? Ngapain kita mengumpulkan energi hanya untuk negatif, karena energi itu akan kembali kepada kita.
Oke, Wenita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.